kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan Tuhan sepanjang malam. Kepada pagi hari ini kami kembali bangun Tuhan dengan sukacita yang baru ini daripada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Puji Allah, kasih yang sempurna telah kami terima darimu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi, kau beri yang kami minta Tuhan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku
yang kekal. Bersembah Tuhan, haleluya. Kau sungguh setia, Kaulah Bapa yang baik, Kaulah Allah yang setia. Sungguh besar Tuhan, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami muliakan Tuhan, kami anugerahkan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa Kau setia, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sungguh setia, tiada seperti-Mu. Kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguh setia, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau yang tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami memakai hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh menguatkan setiap kami, menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Kau Allah yang menuntun setiap kami, firman-Mu bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 89 ayatnya ke-34 sampai 35. Mazmur 89 ayatnya 34 sampai dengan 35, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur 89 ini dituliskan seorang yang bernama Etan, orang Ezrahi. Dia golongan orang berhikmat yang kemungkinan dia berteman dengan Salomo. Ya, tidak banyak cerita yang ceritakan tentang Etan ini, tetapi kita mau belajar dari apa yang dituliskan di Mazmur 89 ini. Di Mazmur 89 ini pada ayatnya yang ke-21 sampai 26 dan termasuk pembacaan kita di pagi hari ini merupakan dia mengingatkan kembali janji Tuhan terhadap keturunan Daud, yang dimana Tuhan mengatakan bahwa keturunan raja itu tidak akan lari dari keturunan Daud. Tetapi lalu di ayatnya yang ke-39 sampai ayat yang ke-46, di sana dia menjelaskan bahwa sepertinya janji Tuhan itu batal, dikarenakan tidak ada lagi raja saat itu yang memimpin bangsa Israel. Jadi Mazmur ini dituliskan ketika bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan, yang pada saat itu ketika bangsa Israel masuk dalam pembuangan tidak ada raja di sana. Nah, kita mau baca dulu ayat 21 sampai 26. Di sana dikatakan, aku telah mendapatkan Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dan termasuk ayat yang kita baca tadi, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentu aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di mataku, seperti bulan yang selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Nah, di sini Etan ini mengingatkan akan janjinya Tuhan kepada Daud bahwa tahta kerajaan itu tidak akan lari dari Daud. Lalu ayat 29 sampai 46 dikatakan, tetapi engkau sendiri menolak dan membuang menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian yang dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala tembok, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya,
telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau belikan mata pedangnya dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Nah, di ayat ini kita melihat pemazmur ini mengatakan bahwa Tuhan sepertinya membatalkan perjanjiannya, dikarenakan bangsa Israel saat itu telah masuk dalam pembuangan dan mereka kehilangan raja. Nah, lalu apakah demikian? Apakah sesuai dengan maksud pemazmur ini bahwa Tuhan yang berjanji tapi Tuhan sendiri yang membatalkan janjinya? Ayat yang ke-35 dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini jelas dikatakan Tuhan kepada Daud bahwa apa yang sudah keluar dari mulutnya Tuhan, apa yang sudah Tuhan pernah ucapkan itu tidak akan pernah dilanggar Tuhan. Meskipun sepertinya kita melihat bahwa sepertinya Tuhan membatalkan perjanjiannya, ya, karena pada saat itu bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan. Lalu di mana Tuhan menggenapi perjanjiannya? Di mana Tuhan menggenapi apa yang pernah diucapkan? Kita melihat bahwa Yesus, ketika Yesus lahir, dia adalah keturunan dari Daud. Yesuslah yang menjadi raja segala raja, dan Yesuslah menjadi raja untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya kepada Daud, tetapi Tuhan mengingat perjanjiannya dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah raja, dialah Tuhan, dialah raja yang memimpin seluruh bangsa, bukan cuma bangsa Israel. Dia menjadi raja untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya, tetap keturunan Daud menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan itulah Yesus. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak Daud, ya. Yesus anak Daud. Karena Yesuslah yang menunjukkan keturunan yang menjadi raja. Kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan segala sesuatu yang pernah diucapkan oleh Tuhan. Meskipun sepertinya Tuhan berlambat, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya. Lalu apa yang kita alami saat ini? Kita sudah mendengar janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita akan dijadikan memiliki masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bahwa kita akan selalu disertai Tuhan, kita akan ditolong Tuhan dalam setiap mara bahaya. Janji Tuhan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Meskipun sepertinya apa yang kita alami saat-saat ini, sepertinya kita merasa kok seperti Tuhan tidak tolong kita. Sepertinya kita merasa seperti kita dibiarkan oleh Tuhan. Sepertinya kita merasa Tuhan tutup mata terhadap kita. Percayalah bahwa selama kita setia kepada Tuhan, selama kita setia mengikut Tuhan, setia menyembah Tuhan, Tuhan pasti akan menepati setiap janjinya. Meskipun memang sepertinya Tuhan membiarkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman, tetapi percaya di depan itu, setelah lembah kekelaman, ada berkat-berkat Tuhan yang menanti kita. Ya. Terlebih di masa pandemi corona saat ini, kita pasti mengalami dampaknya. Semua orang mengalami dampaknya. Ya. Biar mereka orang percaya, meskipun bukan orang percaya, semuanya mengalami dampak dari virus corona ini. Kalau kita bilang ini adalah bencana, ya bencana satu dunia, karena ini menjadi pandemi yang menjadi satu dunia. Saya mengingat ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan. Di sana
Abraham berdoa kepada Tuhan bersyafaat, dan kita melihat sampai pada akhirnya kalau ada orang benar di Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau ada 5 orang benar, Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan tapi pada akhirnya Tuhan juga menghancurkan Sodom dan Gomora. Apakah sama sekali memang tidak ada orang benar di sana? Ada, ya. Saya yakin Lot dan keluarganya adalah orang-orang benar. Tetapi kita melihat karena itu sudah merupakan malapetaka satu bangsa, Sodom dan Gomora, maka sekalipun ada orang benar di dalamnya, maka hal itu juga akan terus terjadi. Bukan berarti ketika ada orang benar di suatu tempat, maka dia tidak akan terkena dampaknya. Terkena dampaknya, Lot terkena dampaknya, dan bahkan istrinya Lot menjadi tiang garam. Bahkan mereka akan harus pindah ke tempat yang lain, dan mereka mulai hidup yang baru. Apakah ketika bangsa Israel seperti yang kita baca di pagi hari ini, ketika mereka dibuang oleh Tuhan, semua bangsa Israel adalah orang berdosa? Tidak, ya. Tetapi kenapa kok semuanya dibuang oleh Tuhan? Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, itu merupakan bangsa Israel yang dibuang ke Babel. Kenapa semuanya dibuang ke Babel? Karena itu merupakan kesalahan satu bangsa yang dimana semua orang yang di dalamnya terkena dampaknya. Ya, oleh sebab itu kalau ada jangan kita mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen maka kita tidak akan terkena dampak dari pandemi yang saat ini kita jalani. Itu salah, karena ini merupakan pandemi, atau kalau kita bilang bencana satu dunia ini, maka sekalipun kita orang percaya, kita juga pasti akan terkena dampaknya. Yang membedakan kita dari yang lain adalah kita memiliki janji Tuhan, kita memiliki firman Tuhan yang bisa kita pegang, bahwa ketika kita mengalami pencobaan, masalah dalam kehidupan kita, Tuhan menyediakan jalan keluar yang menjadi pegangan kita untuk kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Percayalah akan setiap janji Tuhan yang saat ini kita sudah pegang dalam firman Tuhan. Kita percaya satu persatu supaya kita bisa berjalan di dalam keadaan yang saat ini kita alami. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita belajar di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dapatkan di pagi hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami, anak-anak-Mu, di dalam pencobaan ini terlalu lama. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami meskipun kami mengalami setiap persoalan-persoalan saat ini.
tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan di doa pagi ini. Tuhan, Kau yang memberkati mereka masing-masing. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjaga kami semua, keluar masuk kami, roh, jiwa, dan tubuh kami kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup doa bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.